Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Salsabila dengan NPM A1I022050. Di sini saya akan memaparkan pemaparan tentang strategi komunikasi efektif terhadap anak usia dini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Zahra dan Ibu Indra yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi efektif dalam pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki ke materi utama, di sini sedikit saya jelaskan tentang apa itu komunikasi. Jadi, komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan untuk membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan juga sebagai suatu proses pembentukan atau penyampaian ataupun penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Pada komunikasi lisan, terhadap istilah yang menjadi persyaratan utama, yaitu interaksi. Interaksi bertujuan mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif sendiri merupakan adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan atau komunikator dan yang menerima pesan atau komunikan. Kajian komunikasi lisan atau oral communication sebagai bagian dari pembicaraan menitik beratkan pada pengucapan. Pada dasarnya, apa yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan harus tersampaikan pesannya secara tepat dan benar. Di sini, kenapa saya sebut lisan? Karena pada dasarnya orang tua atau guru berkomunikasi dengan anak usia dini menggunakan lisan dan komunikasi yang efektif bagi anak usia dini adalah menggunakan lisan. Nah, di slide selanjutnya, kita akan memasuki materi yang utama, yaitu tentang strategi-strateginya. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu penggunaan istilah. Di sini, komunikator baik pendidik orang dewasa ataupun guru harus memilih penggunaan istilah dengan tepat agar komunikannya itu atau pihak penerima pesan dalam hal ini anak usia dini atau anak didik yang lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Sebagai contoh, ungkapan kata mungkin, barangkali, bisa saja. Di sini maksudnya adalah kalimat-kalimat tersebut bisa saja dianggap oleh anak itu salah tafsir. Nah, komunikator bermaksud mengatakan boleh, tetapi ia mengatakan bisa saja. Contohnya dalam kalimat, bisa saja kalian bawa bekal makanan dari rumah. Hal ini akan sedikit membingungkan para komunikan atau anak. Para komunikan atau anak mungkin akan merasa ragu untuk membawa makanan. Berbeda dengan kalimat, kalian boleh kok membawa bekal makanan dari rumah. Nah, selanjutnya yang kedua, ada berkesinambungan. Komunikator tentunya sudah memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi terhadap komunikan atau anak tersebut. Bila dilakukan dalam proses pembelajaran, maka jika tidak memiliki perencanaan yang baik, dimungkinkan apa yang menjadi sasaran pembelajaran tidak akan tercapai. Guru yang tidak memiliki perencanaan dengan baik akan melenceng terhadap topik yang dibicarakan, sehingga dibutuhkan suatu presentasi yang berkesinambungan dan runtut agar mudah dipahami oleh anak. Secara umum, biasanya dengan pengantar atau pengenalan terhadap suatu tema lalu masuk ke isi dan akhirnya review atau penutup. Nah, dengan kata lain, di sini penjelasan guru harus terfokus dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak penting, apalagi hal-hal yang tidak penting ini disampaikan secara berkepanjangan. Dengan demikian, komunikasi yang diyakini akan menjadi efektif. Nah, di slide selanjutnya, yaitu yang terakhir ini ada aba-aba untuk berpindah tema. Maksudnya adalah guru harus memberikan aba-aba mulai berbagai cara yang tepat agar para anak mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Hal ini akan menjadikan efektifnya suatu komunikasi. Anak akan mempersiapkan dirinya menyimak hal-hal baru atau topik baru yang diberikan. Contohnya seperti anak-anak tadi kan sudah mempelajari kata benda dengan contoh-contohnya. Sekarang kita akan membahas kata yang bermakna berbeda. Namanya kata sifat. Anak-anak sudah siap? Nah, di sini dengan ungkapan seperti ini, anak didik akan menyadari bahwa mereka akan menghadapi pembahasan yang baru, sehingga mereka harus terfokus pada yang baru tersebut agar bisa memahami hal yang baru tersebut. Anak didik diharapkan untuk berpikir apakah yang baru ada kaitannya dengan yang lama atau tidak. Setelah mendengar dan melakukan diskusi atau pembahasan, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang perlu dihindari oleh orang tua saat berkomunikasi kepada anak, agar komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi yang efektif untuk anak. Di sini yang pertama ada kata memerintah.
Sebelumnya, tujuan orang tua memerintah adalah orang tua ingin mengendalikan masalah dengan cepat dan praktis. Namun pesan yang ditangkap oleh anak adalah mereka harus patuh, tidak boleh membantah, dan anak tidak punya pilihan lain. Dengan komunikasi model seperti ini, anak jadi terbiasa tidak mau berkomunikasi karena di dalam dirinya ada anggapan bahwa berkomunikasi pun akan percuma karena tidak akan didengar oleh orang tua. Sehingga nantinya anak tidak akan memberikan feedback kepada kita saat kita berbicara dengannya. Nah, yang kedua ada menyalahkan. Sebenarnya tujuan orang tua menyalahkan adalah orang tua ingin menunjukkan kesalahan anak sehingga tidak diulang kembali. Akan tetapi, pesan yang ditangkap anak adalah anak merasa tidak pernah benar atau baik. Dengan komunikasi seperti ini, anak menjadi tidak mau berkomunikasi karena berkomunikasi yang benar maupun baik tetap saja merasa tidak dianggap oleh orang tuanya. Selanjutnya, ada yang ketiga, yaitu meremehkan. Di sini tujuan orang tua meremehkan adalah menunjukkan ketidakmampuan anak dan orang tua merasa lebih mampu. Tetapi pesan yang akan diterima oleh anak sendiri adalah anak merasa tidak berharga dan tidak mampu. Dengan model komunikasi seperti ini, anak tidak memiliki kepercayaan diri untuk berkomunikasi karena baru mau berkomunikasi sudah dianggap tidak mampu. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu membandingkan. Tujuan orang tua untuk membandingkan ini adalah orang tua ingin memberi motivasi dengan memberi contoh orang lain. Tetapi pesan yang diterima oleh anak sendiri adalah anak merasa tidak disayang, pilih kasih, dan merasa dirinya selalu jelek. Dengan model komunikasi seperti ini, anak merasa tidak berharga dan rasa percaya dirinya akan menjadi rendah. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu ada menyindir. Di sini tujuan orang tua menyindir adalah untuk menyadarkan anak dan membuat anak termotivasi serta mengingatkan agar tidak selalu melakukan kesalahan dengan cara menyatakan yang sebaliknya. Namun, pesan yang diterima dan ditangkap anak adalah hal itu sangat menyakitkan hati dan perasaan anak. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mengkritik. Tujuan orang tua mengkritik adalah agar anaknya memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan tersebut. Namun, pesan yang diterima oleh anak akan berbeda dari orang tua. Anak akan merasa kurang dan selalu salah. Dan pada dasarnya, anak tidak suka dikritik karena akan kehilangan motivasi dan percaya dirinya. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa anak usia dini merupakan makhluk yang paling kompleks dan perkembangan pada masa emas. Jadi di sini, guru atau orang tua sangat berperan penting dan berpengaruh di setiap perkembangan anak. Untuk menyongsong perkembangan anak, orang tua terlebih dahulu harus dapat berkomunikasi efektif dengan anak sehingga semua yang disampaikan dan diajarkan kepada anak akan tercapai dan menjadi bermakna. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sedikit pantun dari saya. Makan soto bareng mantan sambil nonton bareng kartun Krishna. Terima kasih yang telah mendengarkan pemaparan saya yang sungguh sangat mempesona. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.